Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekian lama saya tidak membuat video ya, baik itu video tentang YouTube ataupun tentang Gojek. Akhirnya saya buat video juga lagi ya. Jadi mungkin ada sekitar sekitar 1 tahun lebih ya saya nggak buat video ya, mungkin ya. Jadi ya karena ada sesuatu hal makanya saya nggak sempat untuk buat video. Dan selama itu juga saya memang tidak menggojek ya, tidak bekerja sebagai driver online ya. Jadi saya stop sementara. Bahkan akun Grab saya sudah ditutup ya, nggak tahu kenapa. Jadi saya harus ke kantor nih untuk membuka akun Grab saya. Tapi akun Gojek saya alhamdulillah masih bisa saya gunakan. Dan saat ini saya kembali lagi menggojek ya, tapi ya mungkin tidak seintens dulu lah. Karena kalau saya lihat saya perhatikan ya, dari awal saya menggojek itu 2017 sampai sekarang, pekerjaan sebagai driver ojek online ini kalau saya boleh jujur ya nggak ada berkembangnya lah, begitu 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 saja. Bahkan sekarang ini semakin sulit ya, sewa kita semakin sulit, bonus pun sudah bisa dibilang tidak ada ya, insentif tidak ada, driver pun makin banyak. Nah itulah itu yang membuat persaingan di lapangan itu semakin keras. Jadi saya sarankan nih ke kalian nih ya, buat teman-teman driver yang mungkin usianya masih muda ya, masih produktif, saya sarankan kalian carilah pekerjaan yang lain yang lebih layak ya, yang lebih menjamin masa depan lah, daripada kalian harus menggojek terus. Kalian terlena dengan waktu kan, kalian menggojek menggojek terus, sementara kalian tidak tidak sadar bahwasan kalau umur kalian itu semakin bertambah. Kalau umur kalian sudah lebih di angka 35, untuk bekerja di perusahaan pun saya rasa semakin kecil peluangnya ya. Jadi di sini saya mungkin di video ini saya menghimbau lah ke kalian. Jadi si Juple sudah ambil langkah itu ya. Jadi dia sudah gantung jaket, dia pensiun dari Gojek, dia dapat pekerjaan lain yang mungkin lebih ini ya, lebih bagus ya, lebih menjamin masa depan. Karena kalau boleh saya bilang ya, boleh saya jujur, kalian mau terima ataupun tidak, mau marah ataupun tidak, itu terserah kalian. Gojek ini pekerjaan yang tidak ada masa depannya. Jadi saya boleh jujur, saya berani mengatakan itu karena saya mengalaminya. 2017 sampai sekarang saya menggojek, hidup saya gini-gini aja, pas-pasan, bahkan kurang. Jadi saya tanya ke kalian ya, siapa driver Gojek ya, orang yang bekerja pekerjaan utamanya itu sebagai driver Gojek ya, nggak ada pekerjaan yang lain ya, hanya bekerja sebagai driver Gojek yang hidupnya mewah, yang hidupnya kaya. Coba saya tanya ke kalian, apa ada? Nggak ada lah. Jadi karena hashtagnya pun Gojek ini pekerjaan sampingan ya, bukan pekerjaan utama. Tapi pada kenyataannya banyak di antara kita yang menjadikan profesi Gojek ini, driver online ini sebagai pekerjaan utama. Jadi banyak, nggak bisa saya pungkiri itu ya. Jadi banyak sekali. Jadi dan sekarang pun persaingan untuk mendapatkan orderan itu pun sudah semakin sulit lah kalau saya bilang. Saya driver Gojek di Kota Pematang Siantar ya. Kota Pematang Siantar itu di daerah Sumatera Utara. Jadi Kota Pematang Siantar ini kalau saya lihat driver Gojek itu, driver ojol itu, driver ojek online sudah semakin banyak. Sementara ya customernya segitu-segitu aja. Jadi di daerah saya ini ada Maxim, ada Gojek, ada Grab, ada InDriver juga. Ada 4 aplikator ya. Sementara Pematang Siantar ini kota kecil ya, bisa kita bilang kota kecil. Tapi ada 4 aplikator. Coba kalian bayangkan. Jadi banyak di antara teman-teman di Kota Pematang Siantar ini ya, teman-teman driver itu yang bekerja itu, yang menggojek itu, mereka tidak hanya mengharapkan dari orderan online ya, tapi banyak di antara kami ini sekarang ya, yang ini, yang mencari sewa itu secara offline. Jadi bisa kalian lihat video ini. Jadi banyak teman-teman driver ojek online yang mencari sewa pun sampai sebegitunya ya. Nanti ada bus berhenti, penumpangnya turun, lalu kami menawarkan ojek secara offline tanpa aplikasi. Jadi seperti itulah kenyataan pahit di kota saya ya, Kota Pematang Siantar. Itulah
karena semakin sulitnya mencari orderan itu ya. Orderan itu sudah sulit lah didapat. Jadi kalau orderan yang dari aplikasi itu, yang online itu dalam sehari itu kadang cuma dapat 5, 7, 10, ya seperti itulah. Sementara kebutuhan kita semakin banyak kan, apalagi sudah berkeluarga. Jadi saya sarankan ke kalian, buat teman-teman yang masih umurnya yang masih produktif lah, yang masih muda kan, sebaiknya kalian cari-carilah pekerjaan yang lain yang lebih layak. Ya kalian bisa mencari pekerjaan di perusahaan-perusahaan atau di tempat-tempat lain yang kalian rasa itu pekerjaannya bisa lebih menjamin lah, bisa lebih menjamin kehidupan kalian daripada kalian harus terus menggojek, kalian terlena sementara umur kalian terus bertambah. Jadi kalau umur kalian masih di bawah 35 tahun, kalian masih berkesempatan lah, masih bisa untuk bekerja di perusahaan, atau kalian bisa merintis usaha kecil-kecilan, berwirausaha ya, dari sejak dini kan. Jadi kalian bisa menikmati hasilnya nanti di usia kalian yang lebih ini, di usia kalian berikutnya. Jadi seperti itu. Karena kalau kalian hanya mengharapkan Gojek ini, apalagi kalian jadikan Gojek ini sebagai pekerjaan utama kalian, maka kalian akan hancur. Bisa saya bilang itu. Jadi Gojek ini kalau boleh saya jujur, kalian mau terima atau enggak, kalian mau marah atau enggak, Gojek ini adalah pekerjaan yang tidak ada masa depannya. Itu saya bilang. Kalian kalau mau menyerang saya terserah kalian. Tapi memang itulah kenyataannya. Awal saya menggojek itu 2017 ya. 2017. Jadi saya itu mitra 2 2017. Jadi 2017 itu Gojek masuk di Kota Pematang Siantar. Itu Gojek yang pertama masuk ya. Sekitar 3 bulan kemudian barulah Grab masuk lagi ke Kota Pematang Siantar ini. Jadi dari dulu awalnya menggojek oke. Memang driver ini dimanjakan oleh aplikator, oleh perusahaan. Kita dikasih bonus, tarifnya pun masih murah ya. Dulu pada saat kalau saya cerita sedikit, dulu bonus itu 80.000, 20 poin. Jadi kalau untuk GoRide itu dapat 1 poin, kalau GoFood itu dapat 2 poin pada saat itu. Jadi itu 20 poin itu targetnya itu sampai jam 12 malam. Jadi kalau kita capai 20 poin itu, maka bonus masuk 80.000. Itu di luar ongkos ya. Jadi ongkos pun pada saat itu masih murah. Ongkos itu 8.000, tapi customer cuma bayar 4.000. Jadi 4.000 lagi itu disubsidi oleh Gojek. Jadi customer itu bayar ongkos 4.000. Jadi lebih murah daripada ongkos angkot pada saat itu kan. Jadi banyak customer-customer itu yang menggunakan jasa Gojek karena ongkos yang murah tadi ya, tarif yang murah tadi. Jadi seperti itu. Tapi kalau sekarang saya rasa sudah 360 derajat lah perbedaannya ya. Bonus pun sudah bisa dibilang tidak ada kan. Ada pun sulit untuk mendapatkannya. Jadi kalau sekarang itu kita harus dapat 1.300 poin ya. 1.300 poin itu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jadi semakin sedikit ya, semakin cepat. Kalau dulu sampai jam 12 malam kan, 1 harian. Kalau sekarang dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dia dibatasi. Itu pun insentifnya, bonusnya itu selisih dari pendapatan kita 100.000. Jadi misalnya kita dapat 1.300 poin ini ya, dengan pendapatan kita itu 90.000 pendapatan bersih kita. Nah, jadi 10.000 bonus kita pun masuk. Gojek memberikan kita bonus 10.000 karena pendapatan kita 90.000. Jadi selisih dari 100.000 itu. Jadi semakin, kalau bisa saya bilang, tidak mencukupi lah dengan dengan kehidupan sekarang yang semakin berat kan. Belum lagi biaya perawatan kereta. Jadi kereta kita itu hancur lah kalau bisa dibilang kan. Tidak ada, jarang lah saya lihat kereta driver ojek online itu yang bagus, yang sehat, jarang. Rata-rata ya rusak lah, hancur. Jadi biaya perawatan kereta itu berapa kan? Ganti oli setidaknya sebulan sekali kan. Kalau orderan kita banyak mungkin 2 minggu sekali. Belum ganti kain rem, ganti ban. Belum lagi kerusakan-kerusakan lainnya kan. Belum lagi uang yang harus kita bawa ke rumah. Belum lagi kalau kita berkeluarga bagaimana. Jadi penghasilan di Gojek ini kalau bisa saya bilang
kalau kalian jadikan pekerjaan utama itu sangat kurang ya. Jauh dari pas-pasan pun jauh. Jadi kurang lah. Makanya di sini saya sarankan si Jupe sudah banting setir ya, sudah ambil langkah yang tepat kalau menurut saya ya. Kalian kapan lagi? Kita kapan lagi? Ya tidak instan sih, tapi ya pelan-pelan lah kalian coba cari-cari pekerjaan yang lain. Apalagi kalau kalian itu masih muda kan, atau kalian bisa berwirausaha ya. Jangan terlena di pekerjaan Gojek ini, di pekerjaan driver ojek online ini. Jangan kalian sampai terlena. Itu saran dari saya lah. Itu pengalaman dari saya. Mungkin itu sedikit unek-uneknya, sedikit informasi ya. Karena kita ngapailah kita pertahankan di bekerja sebagai driver ojek online ini ya. Ngapain kita pertahankan coba? Toh pihak aplikator, pihak perusahaan pun tidak memperdulikan nasib kita kan. Kita semakin terjepit kan. Kebutuhan ekonomi kita semakin banyak. Sementara pihak aplikator, pihak perusahaan tidak memikirkan nasib kita. Jadi saya sarankan seperti itu sih. Kalau kalian masih muda, sayanglah waktu kalian itu harus habis dengan bekerja sebagai driver ojek online ini. Seperti saya contohnya, dari 2017 sampai 2024 ini, ada sekitar 7 tahun saya menyia-nyiakan kesempatan kan. 7 tahun saya menyia-nyiakan peluang saya. Dan sekarang umur saya sudah bertambah kan, sudah 42. Untuk mencari pekerjaan di perusahaan pun sudah sulit. Kalaupun saya berwirausaha pun saya harus butuh modal kan. Sementara saya sudah berkeluarga dan saya pun harus merintisnya kembali kan kalau saya punya usaha kan. Memulai dari awal, mungkin saya bisa menikmati hasilnya ya sekitar 3-4 tahun ke depan kan. Jadi kalau kalian masih muda ya kalian mulailah di saat kalian masih muda itulah kalian mulai. Kalau kalian tidak punya jiwa usaha, kalian bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang mungkin perusahaan yang kalian anggap ya bisa menjamin hidup kalian lah. Jadi seperti itu. Jadi bekerja di perusahaan pun di perusahaan yang sedikit bonafit lah. Jangan di perusahaan-perusahaan yang gajinya tidak bisa menunjang hidup kalian ya, sama aja. Jadi seperti itu. Kalau nggak kerja di perusahaan pun kalian, tapi gajinya lebih besar penghasilan kalian di Gojek kan buat apa? Jadi kan seperti itu. Jadi itu sih saran saya. Semoga saran saya ini bisa bisa kita jadikan renungan juga lah. Ini sebagai nasihat juga nih buat buat saya ya. Tapi saya sudah terlanjur ini ya, mau dibilang apa lagi? Usia saya sudah tidak bisa dibilang kalau di Indonesia ini usia di atas 40 itu sudah tidak produktif ya untuk bekerja di perusahaan ya. Sulit lah. Jadi buat kalian nih yang mungkin usianya masih muda, nah, sini saya mau menyampaikan menyampaikan pengalaman saya. Kalian janganlah seperti saya lah, bisa dibilang kan, hanyut dengan satu pekerjaan. Kalian harus keluar dari zona nyaman. Jadi pada intinya kalian harus keluar dari zona aman. Kalian harus mencari sesuatu yang lebih baik lagi. Karena tak selamanya Gojek ini akan ini ya. Jadi Gojek ini makin lama bukan makin baik ya, bukan aplikatornya itu, perusahaannya itu bukan makin lama makin memperhatikan kesejahteraan drivernya ya, malah makin memperhatikan kesejahteraan customernya. Jadi customernya yang dimanjakan, kita semakin terjepit kan. Sementara kita ini driver ini ujung tombak perusahaan kan. Jadi nggak ada gunanya lah aplikasi Gojek, aplikasi Grab itu tanpa adanya driver. Tanpa adanya driver, mudah-mudahan pihak aplikator mendengar ya. Jadi tanpa adanya driver ya kami ini, aplikasi kalian itu tidak lebih dari sampah di handphone orang. Jadi seperti itu. Aplikasi kalian itu aplikasi Gojek, aplikasi customer Gojek, aplikasi customer Grab, aplikasi customer Maxim, nggak lebih dari sampah di handphone tanpa adanya driver. Aplikasi kalian itu berguna karena adanya driver. Jadi perlu kalian ingat itu. Jadi kalian perhatikanlah kesejahteraan driver. Kalau kalian masih ingin tetap eksis ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau saya lihat dari tahun ke tahun bukan malah ini ya, bukan pihak perusahaan, pihak aplikator bukan malah memikirkan
ini bukan malah memikirkan kesejahteraan drivernya, malah memikirkan kesejahteraan customernya, customer yang mereka utamakan. Drivernya mau matilah situ ya. Jadi kalian bisa lihat video ini ya. Jadi seperti inilah driver ojek online di kota saya, di kota Pematang Siantar. Jadi driver ojek online di Pematang Siantar ini nggak lebih seperti driver ojek pangkalan ya. Mereka mencari sewa-sewa offline. Jadi mereka kumpul di pusat-pusat keramaian ya, pusat perbelanjaan, di terminal-terminal, di stasiun ya. Jadi nanti ada penumpang yang turun, mereka tawari Gojek, Grab, mereka nawari jasa antar mereka. Jadi mereka mencari sewa itu secara offline. Jadi banyak yang seperti itu. Terlebih di kota saya, kota Pematang Siantar, cari sewa offline. Jadi nggak beda. Jadi driver ojek online ini udah nggak ada kelasnya lagi lah. Udah nggak beda seperti driver ojek pangkalan. Jadi mereka cari penumpang itu secara offline. Jadi seperti itu. Jadi kalau di pusat-pusat perbelanjaan ya, mereka menawari orang-orang lah yang keluar dari yang habis belanja, mereka tawari Gojek, Grab, seperti itulah. Tidak beda lah dengan ojek pangkalan. Jadi seperti itulah mirisnya kehidupan driver ojek online di kota saya ya, kota Pematang Siantar ini. Menyedihkan sih. Ya itu tadi karena tingkat persaingan tadi ya, aplikator banyak. Di kota Pematang Siantar ini bisa dibilang kota kecil ya. Tapi ada Grab di sini, ada Gojek, ada Maxim, ada InDriver. Drivernya pun sudah semakin banyak, otomatis persaingan semakin ketat kan. Nanti dapat orderan tuh satu hari kalau saya tanya mereka ya, paling dapat 3, 5, 10 itu udah banyak kali lah. Dan kalian tahu sendiri kalau 10 itu berapa sih penghasilannya kan. Jadi seperti itu. Makanya mereka untuk memenuhi kebutuhannya, memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan keluarganya, bagi yang sudah berkeluarga, ini yang agak berat ya. Mereka harus mengasih makan keluarganya juga kan, anak istrinya. Yang mereka seperti ini. Jadi ojek pangkalan seperti itu, menawarkan jasanya secara offline. Jadi seperti itulah kenyataannya di kota saya, kota Pematang Siantar. Nggak tahu juga di kota-kota kalian seperti apa, tapi seperti itulah mirisnya driver ojek online di kota Pematang Siantar ini. Jadi semoga pihak aplikator, pihak perusahaan bisa menontonlah video saya ini. Kalau ada yang menonton bisa, ini suara hati saya, suara hati kami, suara hati saya mewakili mungkin ribuan driver yang ada di kota Pematang Siantar, dan mungkin ada ribuan lagi yang di kota-kota lain ya, yang mungkin bernasib sama dengan driver-driver yang ada di kota Pematang Siantar ini. Oke, mungkin itu aja sedikit informasi dari saya, sedikit keluhan dari saya, sedikit unek-unek ya, sedikit curhatan saya. Saya mewakili driver Pematang Siantar. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu asma.